IHSG Ya, yang berhasil ditutup di zona hijau setelah bergerak cukup volatil sepanjang perdagangan hari ini. Nah, sebetulnya apa sih sentimen-sentimen yang mendorong penguatan IHSG? Apakah memang terkait dengan sentimen dalam negeri IKK yang naik ini juga menjadi booster bagi IHSG? iya, pertama mungkin kita lihat sentimen dari pekan lalu ketika IHSG masih libur itu ada rilis data tenaga kerja US yang tampaknya cukup semakin bertambah ya penganggurannya. Dari klaim penganggurannya ini kan juga membuat ekspektasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga ini kembali ada optimisme di pasar sehingga baru kemudian tercermin ketika perdagangan dibuka pada hari ini. Kemudian IKK yang juga masih bertahan di level optimis juga bisa juga mendorong ISG. Kemudian saya rasa kalau melihat gerak ISG sepanjang hari ini memang sebenarnya volatil ya, terutama di perdagangan sesi pertama sempat 2 kali berada di zona merah, namun akhirnya mampu ditutup menguat walaupun sebenarnya cukup tipis. Ini karena memang investor yang masih wait and see menantikan data inflasi US pada pekan ini, kemudian juga ada neraca dagang, pekan ini juga akan diumumkan. Saya rasa ini yang membuat ISG kenaikannya tidak terlalu signifikan pada hari ini. Namun saya rasa pelemahan yang terjadi 2 minggu lalu atau minggu lalu tampaknya sudah mulai berkurang. Karena memang isu mengenai perang juga sudah mereda, harga minyak juga sudah mulai mendingin. Saya rasa ini yang dan proyeksi inflasi US juga tampaknya akan lebih dingin dibanding bulan lalu. Ini juga membuat tekanan di pasar itu sudah mulai mereda. Oke, tapi tidak senada dengan pergerakan rupiah yang tampaknya Ya, juga masih terdepresiasi di zona pelemahan. Sebetulnya faktor apa sih yang membuat rupiah tampaknya juga sulit bangkit? ya, saya rasa masih ada ketidakpastian ya karena The Fed kita masih menantikan data inflasi sehingga mungkin sebenarnya investor belum terlalu yakin untuk masuk ke rupiah. Namun kita lihat mungkin ada neraca perdagangan nanti yang bisa menjadi booster bagi rupiah untuk menguat kalau misalnya kita mampu mencatatkan surplus lagi, kemudian dari sisi ekspor kita meningkat, dan juga mungkin impor juga bisa meningkat, itu juga menjadi booster bagi rupiah. Saya rasa rupiah saat ini terjadi koreksi karena mungkin masih wait and see saja, investor menantikan rilis-rilis data ekonomi makro penting pada pekan hari ini. Oke, jadi memang cukup ramai ya Iya, data-data iya, penting yang akan diumumkan baik dari luar maupun dalam negeri. iya. Nah, proyeksi Anda terkait dengan pergerakan rupiah dan juga IHSG di pekan ini, khususnya setelah nantinya rilis data inflasi Amerika Serikat, baik CPI maupun PPI dan juga rilis dari neraca perdagangan Indonesia. Kalau ISG dan rupiah saya rasa bisa menguat jika inflasi US kemudian ketika diumumkan itu sejalan dengan proyeksi. Artinya inflasi akan mulai mendingin, inflasi CPI itu ke 3,4%, kemudian inflasi inti juga akan turun, begitu juga PPI. Namun jika ada kejutan yang tidak diharapkan, mungkin inflasi meningkat atau bahkan inflasi bergerak atau flat, itu mungkin bisa menjadi beban pasar. Artinya ISG mungkin bisa terjadi koreksi lagi, begitu juga dengan rupiah. Apakah ini juga tercermin dari harapan bahwa memang nantinya jika inflasi akan mendingin yang berujung pada pemangkasan suku bunga terimplikasi pada sektor-sektor teknologi? Karena kalau kita lihat Ya, secara sektoral hal ini sektor teknologi memimpin penguatan bahkan penguatan lebih dari 1%. Bahkan saat ini di tengah era higher for longer, Robert. iya, jadi ketika suku bunga itu turun, bunga pinjaman juga menjadi rendah. Ini yang kemudian bisa dimanfaatkan investor untuk kemudian mengambil pinjaman untuk berinvestasi. Karena harapannya ketika suku bunganya turun, kemudian suku bunga kredit juga ikut turun, perusahaan-perusahaan kemudian bisa berekspansi karena bunga pinjaman dari perusahaan juga semakin rendah, bisnisnya bisa ekspansi. Ini juga yang membuat investor menjadi tertarik. Nah, investor sendiri juga bisa mengambil pinjaman untuk berinvestasi. Aliran dana masuk ini terutama bagi sektor teknologi saya rasa sangat penting karena sektor teknologi kita masih berpangku pada dana investor. Ini juga penting untuk kemudian membalikan rugi yang sekarang menjadi laba, kemudian untuk operasional juga. Jadi The Fed ketika ada sinyal untuk menurunkan suku bunga,
akan sensitif terhadap pergerakan saham-saham teknologi. Bahkan dari yang sebelumnya beberapa pelaku pasar memproyeksikan tidak ada sama sekali pemangkasan, tapi saat ini juga sudah mulai terbelah ya. Bahkan ada yang memperkirakan kalau at least 1 kali saja pemangkasan suku bunga. Nah, dengan asumsi bahwa tampaknya masih ada harapan untuk cut rate, seperti apa Anda melihat proyeksi pergerakan rupiah? Apakah masih mampu untuk kembali bergerak di bawah 16.000 atau justru saat ini sudah menunjukkan level ataupun nilai fundamentalnya? Ya, saya rasa masih ada kans ya untuk bergerak di bawah 16.000 karena melihat pertama sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia kan cukup resilient ya ketika dibandingkan dengan ekonomi global. Inflasi kita pun masih bisa masih sesuai dengan proyeksi. Kemudian juga kalau misalnya ditambah dengan asumsi untuk penurunan suku bunga, saya rasa rupiah bisa bergerak di bawah 16.000. Itu bisa menjadi booster kemudian rupiah untuk menguat. Setidaknya keluar dari angka 16.000 mungkin bisa bergerak di range 15.800 sampai 15.900-an untuk rupiah ketika ada sinyal untuk cut rate dari The Fed di tahun ini.